Nah ini, kita lanjutkan ke ANBK full daring. Ini yang direkomendasikan Mas Nawan tadi untuk jenjang MI. Nah ini persiapan untuk infrastrukturnya tidak serumit yang semi daring. Nah ini, persiapannya adalah komputer PC, laptop, Proctor, kemudian komputer PC, laptop, client, webcam kalau ada, opsional. Kemudian mengkonfigurasi jaringan internet, bisa WiFi, bisa LAN. Kalau mau stabil, menggunakan LAN. Kalau pakai WiFi, pastikan akses poinnya ini mampu bandwidth yang tinggi. Kemudian bandwidth yang direkomendasikan minimal adalah 12 Mbps, dedicated untuk 15 klien. Nih, minimal 12. Kalau ada yang lebih bagus, lebih bagus lagi. Misalnya 100 Mbps. Kalau rata-rata itu ya 10 atau 20 Mbps. Nek 10 tidak direkomendasikan. Karena masih di bawah 12. Biasanya MI itu langganan, misalnya menggunakan yang pakai fiber, itu paket terendah adalah 10 Mbps. Nah, itu bisa di-upgrade ke 20 Mbps. Nah, berikutnya yang dibutuhkan adalah prerequisites yang di dalamnya adalah aplikasi Proctor Browser versi 20.10.14. Nah, pastikan sudah mendownload ini untuk teman-teman MI. Kemudian aplikasi Exam Browser untuk klien versi 21.03.03. Nah, ini nanti Proctornya menggunakan browser ini juga tampilannya seperti yang semi online tadi, CPT Sync-nya. Flowchart-nya sama ya, hampir sama. Baik, spesifikasi komputernya sekarang. Untuk komputer Proctor adalah bisa menggunakan PC, tower, desktop, ataupun laptop. Prosesor minimal dual core, clock-nya, frekuensi clock-nya 1,8 GHz. Ini minimal. Kalau ada yang lebih, monggo lebih baik. Kemudian RAM minimal 2 GB. Minim hard disk 10 GB free space. Ada ruang kosong minimal 10 GB untuk temporary. Berikutnya adalah operating system, bisa 32 bit atau 64 bit, minimal Windows 7, Linux, Chrome OS itu biasanya yang menggunakan Chromebook, ini bisa digunakan. Kemudian macOS ini biasanya dari Apple ya. Kemudian LAN card untuk akses internet atau WiFi akses untuk internetnya. Kita lanjutkan untuk tadi komputer Proctor, sekarang komputer kliennya bisa PC, bisa tower, bisa desktop ataupun laptop. Hampir sama spesifikasinya, minimal dual core 1,8 GHz untuk clock-nya, kemudian RAM-nya minimal 2 GB. Resolusi layar 1024 kali 720 pixel. Ada webcamnya adalah opsional.
Harddisk 10 GB free space. Ruang kosong pada harddisknya minimal Nah, yang menggunakan Wi-Fi jelas nirkabel seperti ini. Yang menggunakan jaringan ini kabel ya, lokal, jaringan lokal seperti ini. Dihubungkan ke switch. Lebih simpel. Nah, ini sama diagramnya atau flowchart-nya, diagram alurnya sama. Cara langkah kerjanya menyiapkan komputer Proctor, setting jaringan internet, download prerequisite, jalankan Proctor browser, kemudian CBT Sync Proctor. Tidak ada standby kuning kalau di sini, ini lebih simpel. Kemudian statusnya aktif, status tes, pilih daftar tes, kelompok tes, rilis token. Setelah itu klik simpan, kelompok tesnya diberi tanda cek, assign all, save change, kemudian siswa melakukan tes, status pesertanya ada yang mengerjakan, sedang mengerjakan, dan selesai, kemudian kirim jawaban atau upload jawaban, kemudian cetak laporan. Nah, ini secara garis besarnya sama, bahkan ini lebih simple, lebih sederhana kalau yang full daring. Baik, untuk persiapan komputer Proctor, browsernya, pastikan komputer Proctor sudah terdapat file terbaru Proctor browsernya. Silahkan download di bagian prerequisite. Nanti ada di sana. Kemudian pastikan komputer Proctor terkoneksi ke internet. Ini tidak perlu 2 LAN card, tapi 1 LAN card ataupun Wi-Fi untuk Proctor ini terkoneksi dengan internet lancar, yang lancar maksudnya. Kemudian menjalankan aplikasi Proctor Browser. Setelah dijalankan aplikasi Proctor Browser, nanti akan muncul seperti ini, tinggal klik Run. Tanda centang-centang biru ini deteksi kalau sudah oke, tidak ada masalah. Berarti centang-centang hijau. Tinggal klik Run kalau sudah centang-centang hijau. Nah, maka muncul tampilan CBT Sync seperti di layar. Tinggal masukkan username dan password yang dimiliki oleh madrasah masing-masing. Nah, dashboardnya sama seperti ini. Seperti yang di perbedaannya di sini langsung muncul nama Proctor yang terdaftar di web ANBK. ID-nya menggunakan ID Proctor ya tadi ya, di depan, saya balik ke depan. Nah, menggunakan ID Proctor masing-masing, ID Proctor dan password-nya. Nanti muncul nama Proctor tersebut. Baik, berikutnya, setelah di-set kelompok tesnya, daftar tesnya, kemudian klik simpan, ini akan muncul simpan. Kalau full online itu
tidak menggunakan token. Langsung jalan tesnya. Siswa bisa langsung mengerjakan. Begitu waktu kita simulasi dulu ya. Nah, di sini ada beberapa status peserta. Ada yang tes selesai, ini berarti siswa sudah mengerjakan. Kemudian tes sedang dikerjakan, berarti siswa belum selesai, masih mengerjakan. Nah, kelompok tesnya juga sama seperti yang semi daring tadi. Ini harus save change atau assign all, kemudian save change. Supaya apa? Supaya siswa bisa login. Nah, ini Exambro client sekarang. Tampilan Exambro client-nya seperti ini. Langkah-langkahnya adalah pastikan komputer klien sudah ada terpasang Exambro client terbaru. Terdapat kamera webcam, ini opsional. Kemudian pastikan komputer klien terkoneksi ke internet. Berikutnya yang terakhir menjalankan Exambro client. Exambro client dijalankan akan tampak layar di samping, ada cek tanda cek hijau di sini. Berarti Exambro client mendeteksi hardware yang ada dengan benar. Kalau sudah centang semua, tinggal klik run. Nah, untuk di komputer siswa, di klien, nanti ada satu halaman login. Ini siswa login sesuai dengan kartu ya, ID dan username, ID dan password sesuai dengan kartu masing-masing. Setelah login, kemudian mengisi data-data yang dibutuhkan, termasuk tanggal lahir, nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi tes untuk segera dimulai. Nah, ini siswa silahkan untuk kalau sudah sampai di sini untuk klik mulai. Nah, setelah mengerjakan di halaman siswa, ada soal di sini, kiri atas soal, kemudian nanti ada daftar soal yang sudah dikerjakan maupun yang belum. Daftar soal yang nomor 5 adalah posisi soal nomor 1, yang lain belum dikerjakan. Kemudian daftar soal nomor 6 itu sudah dikerjakan sampai nomor 13. Daftar soal nomor 7 sudah dikerjakan sampai nomor 22. Itu adalah navigasinya ya. Nah, berikutnya kalau siswa sudah selesai, ada tampilan konfirmasi tes, ada pilihan konfirmasi tes, ini apakah sudah yakin untuk mengakhiri? Nah, ini kalau sudah selesai ya diklik untuk selesai. Sampai muncul gambar nomor 7, ini berarti siswa sudah selesai mengerjakan. Dan di status tes di komputer proktor, nanti status tes siswa tersebut selesai mengerjakan. Nah, ini teknisi ataupun proktor harus memastikan status tes siswa ini harus selesai semuanya. Supaya apa? Nanti waktu mengirim hasil pekerjaan siswanya itu sempurna. Sampai di sini berarti
paparan saya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih.